AudioJungle. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen, khususnya pada materi Activity Based Costing, dengan dosen pengampu Mner Sendri SR Loindong SE MM. Sebelum lanjut dengan pembahasan materi, inilah kami anggota kelompok 8. Pengertian dari Activity Based Costing atau biasa disingkat dengan ABC. Activity Based Costing adalah suatu prosedur yang menghitung biaya seperti produk, jasa, dan pelanggan. ABC pertama-tama membebankan pada biaya sumber daya ke aktivitas yang dibentuk oleh organisasi. Kemudian, biaya aktivitas dibebankan ke produk, pelanggan, dan jasa yang berguna untuk menciptakan permintaan aktivitas. Selanjutnya, ada objek biaya dan cost driver atau biasa disebut dengan pemicu daya. Terbagi atas 3. Yang pertama, objek biaya merupakan sesuatu atau aktivitas di mana biaya diakumulasikan. Yang kedua, ada 4 jenis objek. A. Produk atau kelompok produk yang saling berhubungan. B. Jasa. C. Departemen atau teknik dan sumber daya manusia. D. Proyek seperti penelitian, promosi, pemasaran, atau usaha jasa. Bagian yang ketiga, cost driver merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan. Biaya langsung itu dapat ditelusuri secara langsung ke cost atau cost objek secara mudah dan dapat dihubungkan secara ekonomi. Biaya tidak langsung dapat ditelusuri secara mudah, sulit dihubungkan secara ekonomi dari biaya atau cost pool ke cost pool atau objek biaya. Selanjutnya ada cost driver, cost pool, dan cost objek. Terkadang biaya dikumpulkan ke dalam kelompok tertentu yang biasa disebut dengan cost pool. Pengelompokan biaya biasa berdasarkan jenis biaya atau biaya tenaga kerja langsung atau bahan dalam satu pool, berdasarkan sumber atau departemen 1 dan departemen 2, atau berdasarkan pertanggungjawaban manajer 1, manajer 2, dan seterusnya. Cost objek atau objek biaya adalah produk jasa atau unit organisasi di mana biaya dibebankan untuk beberapa tujuan manajemen. Konsep cost objek merupakan konsep yang luas. Konsep tersebut tidak hanya meliputi produk jasa dan departemen, tetapi juga kelompok produk jasa, departemen, pelanggan, supplier, provider, jasa telepon, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada aktivitas, sumber daya, objek biaya, dan cost driver. Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang dibebankan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan bahan merupakan contoh sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Elemen biaya merupakan jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung di dalam cost pool. Driver sumber atau resource driver merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver aktivitas atau activity driver adalah ukuran frekuensi intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Jadi,
ABC adalah suatu pendekatan biaya produksi yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber daya setiap unit aktivitas. Kemudian, aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang dikonsumsikan pada periode tertentu. Selanjutnya, ada tahap-tahap dalam perencanaan sistem ABC. Terbagi atas 3 tahap dalam perencanaan sistem ABC. Yang pertama, identifikasi biaya sumber dana dan aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang ketiga, membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Selanjutnya ada mekanisme perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Tahapan menerapkan ABC antara lain ada 2. Yang pertama alokasi tahap pertama dan yang kedua alokasi tahap kedua. Alokasi tahap pertama yaitu proses pembebanan biaya overhead ke pool biaya aktivitas dalam sistem ABC. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas, dan menghitung tarif aktivitas. Yang kedua, alokasi tahap kedua, yaitu suatu proses di mana tarif digunakan untuk membebankan biaya ke produk dan pelanggan dalam sistem ABC. Nah, langkah-langkah dalam tahap 2 ini antara lain membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas dan menyiapkan laporan manajemen. Alokasi tahap pertama itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan dan mendefinisikan aktivitas. Nah, cara untuk memahami aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut digabungkan disusun dalam 5 tingkat. Yang pertama, unit level, yang kedua, batch level, yang ketiga, product level, yang keempat, customer level, dan yang kelima yaitu organization sustaining. Dan level tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Level yang pertama yaitu aktivitas unit level, yaitu adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produk diproduksi. Nah, sebagai contoh, tenaga kerja langsung, jam mesin, jam listrik atau energi yang digunakan setiap saat satu unit produk dihasilkan. Yang kedua, ada aktivitas batch level. Nah, aktivitas ini dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya yaitu pengerjaan seperti membuat order produk, setup peralatan, dan pengaturan pengiriman kepada konsumen. Biaya pada batch level ini lebih tergantung pada jumlah batch yang diproses dan bukan pada jumlah unit yang diproduksi atau jumlah unit yang dijual. Yang ketiga ada aktivitas product level, berkaitan dengan produk yang spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi atau dijual. Nah, biaya tingkat produk atau product level ini adalah biaya yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh yaitu aktivitas untuk merancang produk, mengiklankan produk, dan biaya untuk manajer dan staff produksi adalah bagian dari aktivitas product level. Yang keempat yaitu ada aktivitas customer level. Nah, aktivitas ini berkaitan dengan konsumen khusus dan meliputi aktivitas seperti telepon untuk penjualan atau pengiriman katalog dan dukungan teknis yang tidak terpaku pada produk tertentu. Dan yang kelima yaitu ada aktivitas organization sustaining, yaitu dilakukan tanpa memperhatikan konsumen mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, dan berapa batch yang dijalankan. Nah, atau berapa unit yang dibuat. Nah, kategori ini termasuk aktivitas seperti kebersihan kantor, penyediaan jaringan komputer atau pengaturan pinjaman, penyusunan laporan tahunan atau pemegang saham, dan lain sebagainya. Kemudian bagian kedua pada alokasi tahap pertama yaitu membebankan biaya ke pool biaya aktivitas.
Nah, pool biaya aktivitas adalah wadah yang mengakumulasikan semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas tunggal dalam sistem ABC. Sebagai contoh, pool biaya pesanan pelanggan akan dibebani semua sumber daya yang dikonsumsi untuk memproses pesanan termasuk kertas dan pengaturan peralatan yang digunakan. Yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Nah, tarif aktivitas akan digunakan untuk pembebanan biaya overhead ke produk dan pelanggan. Kemudian pada alokasi tahap kedua, bagian yang pertama yaitu membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif dan ukuran aktivitas. Dalam alokasi tahap kedua, tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya produk dan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan cara mengalihkan tarif overhead per kelompok biaya dan besarnya penggerak biaya yang dikonsumsikan oleh setiap produk. Bagian kedua yaitu menyiapkan laporan manajemen. Setelah biaya produksi dihitung, maka laporan manajemen dapat disiapkan guna memberikan informasi kepada pembacanya mengenai biaya produksi masing-masing produk dengan metode ABC. Selanjutnya, ada manfaat dan kelemahan ABC. Manfaat ABC yaitu yang pertama menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi. Dengan harga jual ini produk, pasar dan pengeluaran modal. Yang kedua, pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk atau produk value. Yang ketiga, memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada kelemahan ABC. Yang pertama, lokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contohnya yaitu pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang kedua, mengabaikan biaya. Biaya tertentu yang diabaikan dari analisis. Contohnya yaitu iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping memerlukan biaya yang mahal juga memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, perbedaan metode activity based costing dengan tradisional. Perbedaan tujuan. Dalam metode penentuan harga pokok produk tradisional terdapat inventory level. Sedangkan dalam metode activity based costing terdapat product costing. Kedua, perbedaan lingkup. Di dalam metode penentuan harga pokok produk tradisional terdapat tahap produksi. Sedangkan dalam metode activity based costing terdapat product costing. Tiga, perbedaan fokus. Dalam metode penentuan harga pokok produk tradisional terhadap biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam metode activity based costing terdapat biaya overhead. Kemudian ada perbedaan periode. Dalam metode penentuan harga pokok produk tradisional terhadap periode akuntansi. Sedangkan dalam metode activity based costing terdapat daur hidup produk. Kemudian ada perbedaan teknologi yang digunakan. Dalam metode penentuan harga pokok produk tradisional terdapat metode manual. Sedangkan dalam metode activity based costing terdapat komputer telekomunikasi. Selanjutnya yaitu kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Hal-hal yang tidak diberitahukan oleh sistem akuntansi biaya tradisional kepada manajemen banyak sekali. Akuntansi biaya tradisional memberi sedikit ide kepada manajemen pada saat harus mengurangi pengeluaran pada waktu yang mendesak. Sistem tersebut hanya memberikan laporan manajemen dengan menunjukkan di mana biaya dikeluarkan dan tidak ada indikasi apa-apa menimbulkan biaya. Sistem biaya tradisional memang memperhatikan biaya total perusahaan, akan tetapi mereka mengabaikan
below the line expense seperti penjualan, distribusi, riset dan pengembangan, serta biaya administrasi. Biaya-biaya ini tidak dibebankan ke pasar, pelanggan, saluran distribusi, atau bahkan produk yang berbeda. Dengan berkembangnya dunia teknologi, sistem biaya tradisional dirasakan tidak mampu menghasilkan produk akurat lagi. Hal ini disebabkan karena lingkungan global menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab sistem akuntansi biaya tradisional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi biaya tradisional terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga produk yang dijual. Akibatnya, sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dalam persaingan global. Kedua, sistem akuntansi biaya tradisional untuk biaya overhead terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead daripada berusaha keras untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak ternilai tambah. Ketiga, sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebagai akibat biaya karena seringkali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal, misalnya volume produk atau jam kerja langsung. Dan keempat, sistem akuntansi biaya tradisional menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi, sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan. Yang kelima, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan variabel hanya mendasar faktor penyebab tunggal, misalnya volume produk. Padahal dalam lingkungan teknologi maju, cara penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas. Yang keenam, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekankan kinerja jangka pendek. Yang ketujuh, ada sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan pengertian kepada perhitungan selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban tertentu dengan menggunakan standar. Yang kedelapan, sistem akuntansi biaya tradisional tidak banyak memerlukan alat-alat dan teknik yang canggih dalam sistem informasi dibandingkan pada lingkungan teknologi maju. Yang kesembilan, sistem akuntansi biaya tradisional kurang menekankan pentingnya daur hidup produk. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan akuntansi biaya tradisional terhadap biaya aktivitas kekayasaan. Penelitian ini dan pengembangan biaya-biaya tersebut diperlukan sebagai biaya periode sehingga menyebabkan terjadinya distorsi harga pokok daur hidup produk. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC, yaitu pertama prosedur tahap 1. Di dalamnya ada identifikasi aktivitas, ada biaya-biaya dibebankan ke aktivitas, ada juga aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang A secara logika berkolerasi dan B memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Selanjutnya, biaya aktivitas yang dikelompokkan di jumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Dan terakhir, ada tarif overhead kelompok dihitung. Selanjutnya, tahap 2, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Fokus dari sistem ABC adalah aktivitas, sehingga identifikasi aktivitas menjadi langkah pertama dalam ABC. Aktivitas merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil atau setiap pekerjaan yang dilakukan. Setelah teridentifikasi, dicari atribut aktivitas untuk menjelaskan dan mengklarifikasi aktivitas lebih lanjut.
Atribut aktivitas adalah jenis informasi keuangan maupun non-keuangan yang menggambarkan setiap aktivitas. Atribut aktivitas digunakan untuk mengelompokkan aktivitas terkait ke dalam kelompok-kelompok yang menjadi landasan bagi pengelompokan biaya sejenis. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membantu kumpulan sejenis yang A secara logika berkoordinasi dan B memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Selanjutnya ada 4 kategori umum aktivitas, yaitu pertama, tingkat unit. Aktivitas yang dilakukan setiap suatu unit diproduksi. Contoh, pengujian produk. Yang kedua, tingkat batch. Aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi. Contoh, persiapan, pemeriksaan, jadwal produksi, penanganan bahan. Yang ketiga, tingkat produk. Aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contoh, perubahan rekayasa, pengimbangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Dan yang keempat, tingkat fasilitas. Aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contoh, manajemen pabrik, landscaping keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan pabrik. Selanjutnya kita masuk pada contoh activity based costing atau disingkat dengan ABC. Supaya kita mudah memahami bagaimana cara menghitung harga per unit menggunakan activity based costing, maka simak contoh pada kasus pembuatan sepatu dan sandal berikut. Tabel 1, data keuangan setiap produk. Kita lihat variabelnya di sini, ada volume produksi, harga jual, biaya utama, dan jam kerja langsung. Tabel kedua, aktivitas dan biaya yang dianggarkan. Aktivitasnya ada rekayasa, setup, mesin, dan packaging. Selanjutnya tabel 3, biaya aktivitas sesungguhnya. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, bagaimana untuk mencari jumlah dari aktivitas sesungguhnya, yaitu keterangan jumlah sama dengan sepatu tambah sandal. Jumlah rekayasa 35.000 tambah 15.000. Seperti yang kita lihat pada tabel di sini, untuk jumlah rekayasa yaitu kalau sepatu 35.000 dan kalau sandal 15.000. Jadi totalnya 50.000. Selanjutnya jumlah setup 50.000 tambah 50.000. Seperti yang kita lihat di tabel ini, jumlah setup sepatu 50.000 dan juga sandal 50.000. Jadi totalnya 100.000. Lanjut, jumlah mesin untuk sepatu 250.000 dan untuk sandal 150.000. Jadi totalnya 400.000. Dan terakhir, jumlah packaging 50.000 tambah 50.000. Jadi totalnya 100.000. Selanjutnya, tabel 4 yaitu biaya overhead atau OH produk sepatu. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel ini, di sini kita akan mencari total biaya overhead dan biaya overhead per unit. Nah, untuk yang pertama yaitu mencari total biaya overhead. Jadi untuk mencari total biaya overhead ada rumusnya, yaitu tarif dikalikan dengan jumlah. Nah, yang pertama yaitu ada aktivitas rekayasa dengan tarif 2 dan jumlah 35.000. Jadi 2 dikali 35.000 dapat hasil dari total biaya overhead yaitu 70.000. Nah, hal yang sama kita lakukan pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, untuk mencari total biaya overhead secara keseluruhan, kita akan menjumlahkan masing-masing dari total biaya overhead sehingga dapat hasil akhirnya yaitu 12.920.000. Yang kedua yaitu mencari biaya overhead per unit. Nah, dalam mencari biaya overhead per unit ini ada rumusnya juga, yaitu total biaya overhead dibagi dengan jumlah overhead. Jadi, yang pertama itu ada aktivitas rekayasa dengan total biaya overhead 70.000 dan jumlah overhead yaitu 35.000.
Jadi 70.000 dibagi 35.000 dapat hasil dari biaya overhead per unit yaitu dengan hasil 2. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada bagian-bagian selanjutnya. Nah, untuk mencari total dari biaya overhead per unit, kita akan menjumlahkan semua atau masing-masing dari biaya overhead per unit sehingga dapat hasil akhirnya yaitu 59. Selanjutnya, tabel 5 biaya overhead atau OH produk sandal. Seperti yang kita lihat dalam tabel ini, kita akan mencari total biaya overhead dan biaya overhead per unit. Jadi untuk mencari total biaya overhead ada rumusnya, yaitu tarif dikalikan jumlah. Nah, pada bagian pertama ada aktivitas rekayasa dengan tarif 2 dan jumlah 15.000. Jadi 2 dikali 15.000 mendapatkan hasil 30.000. Dan hal yang sama kita lakukan untuk bagian-bagian selanjutnya. Berikutnya, untuk mencari total biaya overhead keseluruhan, yaitu kita menjumlahkan semua bagian dari total biaya dan mendapatkan hasil yaitu Rp7.880.000. Dan selanjutnya yang kedua, kita akan mencari biaya overhead per unit. Untuk mencari total biaya overhead per unit ada rumusnya, yaitu total biaya dibagi jumlah overhead. Untuk bagian yang pertama, yaitu aktivitas rekayasa dengan total biaya 30.000 dan jumlah overhead 15.000. Jadi 30.000 dibagi 15.000 mendapatkan hasil 2. Hal yang sama juga kita lakukan untuk bagian-bagian dalam aktivitas bagian. Selanjutnya kita akan mencari total pada biaya overhead pada keseluruhan dengan menjumlahkan semua bagian dari total biaya dalam aktivitas dan mendapatkan hasil 59. Seperti kita lihat pada tabel berikut ini, dengan keterangan jumlah sepatu sama dengan total biaya utama sepatu ditambah total biaya OH sepatu, sama dengan 10 juta ditambah 59.000. Hasilnya 10.059.000 rupiah. Selanjutnya ada jumlah sendal sama dengan total biaya utama sendal ditambah total biaya OH sendal, sama dengan 10 juta ditambah dengan 118.000, hasilnya 10.118.000 rupiah. Untuk harga per unit sepatu sama dengan unit produksi sepatu dibagi dengan jumlah sepatu, 10.059.000 rupiah dibagi dengan 1.000, hasilnya 10.059 rupiah. Harga per unit sendal sama dengan 10.118.000 dibagi dengan 2.000. Hasilnya Rp5.059. Dari perhitungan tabel 6 ini dapat dilihat bahwa harga setiap unit sepatu adalah Rp10.059 dan harga sandal Rp5.059 setiap unit. Namun, harga yang tertera tersebut belum termasuk dengan keuntungan yang kamu inginkan. Kamu bisa menambah komponen keuntungan tersebut pada harga per unit. Sekian penjelasan mengenai contoh activity based costing. Thanks for watching. Bye.